Mereka adalah penguasa mutlak bumi. Hidup jutaan tahun, jauh sebelum manusia pertama kali muncul. Ukuran mereka raksasa. Kekuatan mereka luar biasa. Dan beberapa di antaranya adalah mesin pembunuh yang sempurna. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, semuanya lenyap begitu saja. Kita bicara tentang dinosaurus. Bagaimana makhluk sekuat dan sedominan ini bisa punah dari muka bumi? Dan pertanyaan yang lebih menarik lagi, apakah mereka benar-benar sudah hilang selamanya? Mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 230 juta tahun yang lalu, ke sebuah dunia yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Ini adalah zaman keemasan dinosaurus. Mereka bukan sekadar hewan. Mereka adalah penguasa sejati planet ini. Mereka menguasai daratan, lautan, bahkan langit. Bayangkan, ada dinosaurus yang ukurannya sekecil ayam, lincah bergerak di antara tumbuhan purba. Tapi di sisi lain, ada raksasa seperti Argentinosaurus, yang panjangnya bisa mencapai gedung bertingkat, dan beratnya puluhan ton. Selama lebih dari 160 juta tahun, dinosaurus kokoh berdiri di puncak rantai makanan. Sebuah periode dominasi yang begitu panjang. Bahkan kita, manusia modern, belum pernah bisa mencapainya. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini adalah bukti kehebatan evolusi mereka. Ketika kita membayangkan dinosaurus, seringkali yang terlintas adalah sosok yang buas dan mematikan. Dan itu memang tidak salah. Beberapa spesies dinosaurus adalah mesin pembunuh alami yang diciptakan oleh evolusi. Contoh paling ikonik tentu saja Tyrannosaurus Rex. Dengan gigi setajam pisau bergerigi, rahang yang mampu menghancurkan tulang dengan sekali gigitan, dan tubuh raksasa yang menakutkan, T-Rex adalah predator puncak pada masanya. Tidak ada yang bisa melawannya. Tapi jangan salah, kekuatan bukan hanya milik para pemakan daging. Justru beberapa dinosaurus, herbivora, atau pemakan tumbuhan, memiliki ukuran yang jauh lebih besar dan kekuatan yang lebih dahsyat untuk mempertahankan diri. Ini membuktikan bahwa dinosaurus bukanlah makhluk bodoh yang hanya mengandalkan ukuran. Mereka adalah hasil evolusi yang luar biasa, dengan beragam strategi untuk bertahan hidup, berburu, dan beradaptasi. Lalu, apa yang terjadi pada penguasa bumi ini? Mengapa mereka menghilang? Teori yang paling terkenal dan diterima secara luas adalah hantaman asteroid raksasa. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah benda langit berdiameter sekitar 10 km menabrak bumi dengan kecepatan luar biasa. Lokasi tabrakannya sekarang kita kenal sebagai Kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Dampaknya sungguh tak terbayangkan. Ledakan yang dihasilkan ribuan kali lebih kuat dari seluruh bom nuklir di dunia digabungkan. Gelombang kejutnya memicu gempa bumi dan tsunami raksasa yang menyapu bersih pesisir di seluruh dunia. Tabrakan itu juga melemparkan triliunan ton debu dan batuan ke atmosfer, menciptakan selimut tebal yang menutupi matahari selama berbulan bulan. Bahkan bertahun-tahun, tanpa sinar matahari, tumbuhan mati. Tanpa tumbuhan, dinosaurus herbivora kelaparan. Dan tanpa mereka, para predator seperti T-Rex pun ikut musnah. Suhu bumi turun drastis, menciptakan zaman es singkat yang disebut musim dingin nuklir. Dalam kondisi neraka seperti ini, dinosaurus yang berukuran besar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, apakah ceritanya sesederhana itu? Beberapa ilmuwan percaya bahwa asteroid bukanlah satu-satunya penyebab. Ada teori lain yang menyebutkan bahwa kepunahan dinosaurus tidak terjadi dalam satu hari, melainkan sebuah proses panjang yang menyakitkan. Jauh sebelum asteroid menghantam, bumi sudah mengalami gejolak hebat. Di wilayah yang kini menjadi India, terjadi serangkaian letusan gunung api super dahsyat yang berlangsung selama ribuan tahun. Kawasan ini dikenal sebagai Deccan Traps. Letusan-letusan ini memuntahkan lava dalam jumlah masif dan melepaskan gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida ke atmosfer dalam skala global. Gas-gas ini menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman dan mencemari lautan, serta memicu perubahan iklim yang ekstrem. Mungkin saja, saat asteroid itu datang, populasi dinosaurus
sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran akibat perubahan lingkungan yang drastis ini. Asteroid itu hanyalah pukulan terakhir yang memusnahkan mereka. Selain dua teori besar tadi, ada juga beberapa hipotesis lain yang lebih kontroversial. Salah satunya adalah teori penyakit. Bisa jadi sebuah wabah atau pandemi global yang sangat mematikan menyebar di antara populasi dinosaurus, meruntuhkan mereka dari dalam. Mirip seperti wabah yang pernah dialami manusia, namun dalam skala yang jauh lebih besar. Tapi ada satu teori yang paling mengubah cara kita memandang dinosaurus. Teori ini menyatakan bahwa dinosaurus tidak benar-benar punah. Mereka hanya berevolusi. Tahukah kamu bahwa bakti-bakti ilmiah modern, mulai dari struktur tulang hingga temuan fosil berbulu, menunjukkan bahwa burung yang kita lihat setiap hari adalah keturunan langsung dari sekelompok dinosaurus Theropida, kelompok yang juga mencakup T-Rex dan Velociraptor. Jadi, setiap kali kamu melihat seekor ayam mematuk makanan di tanah, atau seekor elang terbang gagah di angkasa, kamu sebenarnya sedang melihat kerabat dekat, pewaris tahta dari para penguasa bumi yang legendaris itu. Dinosaurus masih hidup di antara kita, dalam bentuk yang berbeda. Meskipun kita sudah belajar banyak, misteri tentang dinosaurus masih jauh dari kata selesai. Setiap fosil baru yang ditemukan seolah membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Misalnya, apakah dinosaurus berdarah panas seperti mamalia dan burung, atau berdarah dingin seperti reptil? Perdebatan ini masih berlangsung hingga sekarang. Seberapa pintar mereka sebenarnya? Apakah Velociraptor secerdas yang digambarkan di film? Lalu, pertanyaan terbesarnya, mengapa dinosaurus punah, sementara mamalia kecil, buaya, kura-kura, dan hiu bisa selamat dari bencana yang sama? Spesies-spesies ini hidup berdampingan dengan dinosaurus. Tapi, entah bagaimana mereka berhasil melewati gerbang kepunahan massal itu. Sejarah dinosaurus Sioliola adalah sebuah buku raksasa yang baru beberapa halamannya saja yang berhasil kita baca. Sekarang, mari kita berandai-andai sejenak. Apa yang akan terjadi jika asteroid itu meleset? Apa jika dinosaurus tidak pernah punah? Bayangkan sebuah dunia di mana manusia harus berbagi planet dengan T-Rex atau kawanan raptor. Apakah peradaban manusia bisa berkembang? Atau mungkin kita tidak akan pernah ada sama sekali? Bisa jadi mamalia kecil yang menjadi nenek moyang kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk berevolusi dan keluar dari bayang-bayang para raksasa itu. Jadi, dari sudut pandang ini, kepunahan dinosaurus mungkin bukanlah sebuah tragedi. Justru, itu adalah sebuah peristiwa kosmik yang membuka jalan bagi kebangkitan spesies kita. Sebuah awal baru bagi kehidupan di bumi, yang pada akhirnya melahirkan manusia. Kisah dinosaurus, dari zaman kejayaan hingga kepunahan misterius mereka, mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Di alam semesta ini, tidak ada yang abadi. Bahkan penguasa bumi yang paling dominan sekalipun bisa runtuh dalam sekejap mata oleh kekuatan alam yang tak terduga. Mereka adalah pengingat bahwa kehidupan itu rapuh dan perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Pertanyaan filosofis yang tersisa untuk kita sekarang adalah, apakah suatu saat nanti manusia akan menghadapi nasib yang sama? Jika kamu suka dengan misteri sejarah dan rahasia alam semesta seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonik. Kami akan terus membawa kamu menelusuri berbagai keajaiban dunia. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Menurut kamu, dinosaurus itu benar-benar sudah punah? Atau mereka masih hidup di sekitar kita dalam bentuk lain? Sampai jumpa di penjelajahan misteri berikutnya.